Jadi di video ini, Bolin akan melanjutkan penjelasan mengenai persamaan trigonometri. Kalau kemarin Bolin sudah menampilkan gambar ini ya, ada sederhana dan tidak terlalu sederhana, tapi akan Bolin ubah bahasanya supaya lebih enak didengar gitu, supaya lebih formal gitu ya. Bolin bahasakan menjadi yang umum dan yang lebih spesifik. Jadi di video ini akan Bolin bahas yang umum terlebih dahulu. Nah, meskipun secara umum gitu ya, tetapi rumus-rumus ini merupakan rumus baku dari persamaan trigonometri yang nantinya akan dipakai untuk semua ini yang umum maupun lebih spesifik akan terus dipakai rumus-rumus ini. Nah, perlu diperhatikan di sini yang dapat diperhatikan apa? Untuk sin dan cos mereka memiliki dua x atau dua akar ya kan, akar-akar. Sedangkan untuk tan hanya satu. Lalu untuk sin yang pertama alfa plus kakak 360 derajat, yang kedua 180 min alfa. Jadi ini buat ngapalinya karena 180 min itu kuadran 2 ya kan. Nah, cara ngapalnya gitu. Sedangkan untuk cos di sini yang x2-nya min alfa. Jadi ada alfa, ada min alfa. Sedangkan untuk tan yang sangat perlu diingat adalah sudutnya di sini. Sudutnya menggunakan 180 derajat. Nah, lalu yang kita perhatikan lagi apa? Siapakah? Siapakah? Jadi K itu adalah bilangan bulat. Siapa saja bilangan bulat? 1, 2, 3 ya enggak? Dan seterusnya ya. Itu merupakan bilangan bulat. Kalau 0, nah bilangan bulat enggak? Termasuk. 0 termasuk bilangan bulat. Bahkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya juga merupakan bilangan bulat. Jadi nanti K-nya itu bisa bernilai negatif, 0, ataupun bernilai positif. Oke, karena memang ini rumus gitu ya. Jadi untuk trigonometri itu emang banyak rumus karena aplikasinya itu nanti di materi lain, misal di fisika, di kimia, ekonomi bahkan bisa saja gitu. Jadi kita di matematika ini belajar rumusnya karena matematika adalah alat gitu ya. Langsung aja kita ke contoh soal biar kalian lebih paham penggunaannya. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 0,5 untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk soalnya yang perlu diperhatikan apa? Ininya, soalnya kita perhatikan dan tentu interval X-nya. Oke, karena ini sin, kita tulis di sini ya. Kalau kita ubah tulisannya menjadi setengah seperti ini, boleh ya? Nah, kalau rumusnya apa? Sin X sama dengan sin alfa, ya kan? Berarti kalau di sini muncul sin, maka dimunculkan juga di sini sin. Maka kita ubah, setengah itu sin berapa? Sin berapa, ayo? Kita panggil tapilnya. Jadi ini cukup kompleks karena banyak ingatan harus dipanggil. Nah, setengah di sini kalau setengah itu sin berapa? Setengah itu sin 30 ya kan? Maka di sini sama dengan sin 30 derajat. Kita tulis lagi di sini sin X. Nah, jadi dari yang setengah ini kita ubah menjadi sin 30 derajat. Sudah sesuai ini ya, sesuai bakunya ini ya, maka kita bisa langsung kita buat X1 sama dengan rumusnya apa? Alfa plus K kali 360 ya. Alfanya siapa? Alfanya 30 derajat. Maka di sini 30 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk X2-nya 180 derajat min alfa ya kan? Kita tulis berarti 180 derajat min alfa
plus K kali 360 derajat. Alfanya berapa tadi? 30 derajat ya. Berarti ini 150. Nah, sekarang kita cari. Jadi kita punya X1 sama X2 ya kan? Kita akan mencari. Nah, di sini kalau K-nya, ketika K-nya 0, dimasukkan. Ketika K-nya 0, maka X1-nya berapa? Ini ceritanya orek-orekan ya. X1 ya kan berarti sama dengan 30 derajat plus kalau K-nya 0, berarti kan 0 kali 360 derajat ya kan? Maka sama aja berapa? 30 derajat. Berarti di sini X1-nya 30 derajat. X2-nya 150 derajat. Kalau K-nya 1, X1-nya berapa berarti nanti? Berarti kan kalau K-nya 1, berarti X1 sama dengan 30 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Berarti 390 derajat. Tulis dulu aja di sini 390 derajat. Sedangkan untuk X2, kalau K-nya 1 ya. Ini kalau K-nya 1 di sini. Berarti kan 150 derajat plus K-nya 1 ya, kali 360 derajat. Sama dengan berapa ini? 510 derajat. Nah, kita sampai sini dulu, kita lihat interval X-nya. Di sini interval X-nya paling kecil berapa? 0 derajat. Paling besar 360 derajat. Karena paling besar 360 derajat, maka untuk 390 dan 510 berarti jelas mereka TM. Atau TM kepanjangan dari tidak memenuhi, maka ini juga TM. Sehingga dari hitungan ini, boleh tulis di sini aja ya, Afan kok nggak rapi. Himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi kita ambil X yang memenuhi ini. Masukkan ke sini, dia termasuk ke himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita pahami pelan-pelan. Kita ke soal yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan min setengah akar 3 untuk X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. 2pi itu berapa? 1pi berapa? 1pi 90 derajat ya kan? Maka kalau 2pi ini 360 derajat. Oke, seperti tadi ya, kita tulis dulu dari cos X sama dengan min akar 3 per 2. Kita ubah, siapa yang kita ubah? Yang belakang diubah menjadi seperti apa? Menjadi cos, karena kalau rumusnya di sini cos sama dengan cos, ya kan? Kita ubah. Nah, min setengah akar 3 itu cos berapa? Di sini adanya apa? Di sini adanya, kalau setengah akar 3 berarti cos 30 derajat, ya kan? Tetapi di sini negatif. Nah, gimana caranya? Boleh tulis di sini ya. Jadi kita punya untuk setengah akar 3 itu sama dengan cos 30 derajat. Cuman kita itu mau mencari setengah akar 3 minus. Nah, cos itu kosinus minus di kuadran berapa? Di kuadran 2 atau 3 ya kan? Kita ambil salah satu, kita ambil di kuadran 2 misalkan, nggak apa-apa. Nah, berarti kita buat yang awalnya cos 30 derajat, karena mau kita ubah ke kuadran
2, maka ditambah berapa? Kalau kuadran 2 itu kan 180 derajat min 30 gini bisa ya. Sehingga menjadi cos 150 derajat. Ada yang masih bingung? Yang masih bingung boleh jawab Ibu Alin, nggak apa-apa. Yang temannya sudah paham, tolong temannya dipahamkan. Jadi kita ini mengubah dari kuadran 1 ke kuadran 2. Loh Bu, kenapa ini pakai 180 bukan pakai 90? Karena kalau pakai 90 derajat nanti cos berubah menjadi sin. Padahal kita mau tetap menjadi cos, jadi kita menggunakan 180 derajat. Oke, sudah ya, kita tulis di sini. Berarti kita punya cos X sama dengan cos 150 derajat. Gitu ya. Kalau mau lebih gampang lagi memahaminya, sebetulnya tabelnya ini dipanjangkan aja. Jadi kayak langsung sampai 360 derajat gitu, ntar kan kedetek semua. Nah, jadi ini maka kalau sudah cos sama dengan cos, kita baru menggunakan rumusnya, rumus persamaannya. Kita punya berarti X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat ya. Alfanya 150 derajat plus K kali 360 derajat. X2-nya sama dengan min alfa. Berarti di sini min 150 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, sama seperti tadi kita mencari nilai K-nya. Jadi sini kita buat X1, kita buat X2. K. Untuk K sama dengan 0, jadi kalau K-nya 0, maka X1-nya berapa ini? Berarti kan ini 0 sama aja 0 ya, X1-nya berarti 150 derajat. Sedangkan untuk X2 ini ya, kalau K-nya 0, berarti kan ini kan habis ya kan? Berarti tinggal min 150 derajat. Sekarang kalau K-nya nilainya 1. Berarti untuk ini berapa? 150 tambah 360 ya, karena ntar K-nya 1 berarti 510 derajat. Sedangkan yang ini 150 tambah 360 ya, berapa? 210 derajat. Kita cek dulu biar lebih ini. Karena ini interval X-nya kan dari 0 sampai 360 derajat ya kan? Ini berarti memenuhi ya kan? Yang ini tidak memenuhi. Yang ini berarti tidak memenuhi. Yang ini memenuhi. Nyoba lagi Bu, karena ini memenuhi. Boleh. Misal ini 2 gitu ya. Kalau yang untuk K sama dengan 2, berarti X1-nya berapa? Untuk K sama dengan 2, berarti kan X1-nya sama dengan 150 ditambah 2 kali 360 derajat ya. Sama dengan 150 ditambah, bakal lebih 360 ya, berarti dia otomatis tidak memenuhi. Langsung ya. X2-nya berarti berapa nih? Min 150 derajat plus 2 kali 360 derajat sama dengan min 150 derajat plus 720. Saudara berapa? 570 derajat. Ternyata lebih dari 360 derajat, maka dia juga tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi yang mana? Hanya 150 dan 210. Maka himpunan penyelesaiannya 150 derajat, 210 derajat. Nah, jadi
kalau misal bingung dari mana min 150, dari mana ini, bisa dijabarkan. K1 berapa, K2, K sama dengan 1 berapa, K sama dengan 2 berapa, dan seterusnya. Tapi kalau mau ringkas dan simple, kalian bisa menggunakan tabel seperti ini gitu ya. Bisa dijabarkan, bisa menggunakan tabel supaya lebih simple. Dipahami lagi. Kita ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini tan theta sama dengan kotangen 73 derajat. Untuk tetanya dari 0 sampai 360 derajat. Simbol theta ya, ini simbolnya ya. Jadi ini hanya simbol. Kita punya soal tan theta sama dengan kotangen 73 derajat. Coba kita flashback dulu ya. Kalau tadi yang sin, dia hanya mengubah yang awalnya angka pecahan biasa menjadi trigonometri. Yang kedua, mengubah angka biasa di trigonometri, tapi sudah cos sama cos, ya kan? Yang ini yang kita ubah siapa? Kotangennya. Supaya berubah menjadi tan. Ya kan? Karena di rumusnya harus tan sama dengan tan. Nah, gimana mengubahnya? Menggunakan kuadran. Ingat-ingat ya, menggunakan kuadran. Jadi, mengubah menjadi tan. Gimana caranya? Kita perhatikan di sini sama-sama positif ya, nggak ada yang negatif ya. Nah, padahal tan positif di kuadran berapa? 3, ya kan? Ingat-ingat materi kuadran. Jadi di sini tan positif di kuadran 3. Oke, kuadran 3 itu rumusnya apa? Kalau enggak 180 derajat plus X, maka 270 min X, ya kan? Padahal kita akan mengubah kotangen menjadi tan. Maka kita menggunakan 270 derajat min X. Kenapa? Karena kalau 180 tidak bisa mengubah, ya kan? Maka di sini kita miliki tan theta sama dengan kotangen 270 derajat min 73 derajat. Kot ketemu 270 jadi tan. 270 dikurangi 73 berapa? 197 derajat. Nah, maka kita sudah sampai sini nih kita nih. Ini soal yang akan kita pecahkan. Ya kan? Sudah sama tan sama tan. Maka di sini kita punya theta sama dengan lebu, rumusnya X sama dengan. Karena simbolnya di sini theta, maka kita menggunakan theta sama dengan. Berapa alfanya? 197 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, berarti kita untuk ini bahasanya untuk ya. Untuk K sama dengan 0 ya. Maka theta sama dengan 197 derajat plus 0 kali 80 derajat. Berarti sama dengan 197 derajat. Untuk K sama dengan 1. Maka tetanya berapa nih? 197 derajat plus 1 kali 180 derajat ya, ini kali ya. Sama dengan berapa? 377 derajat. Coba diperhatikan. Kalau misal K-nya min 1 bisa ya. K sama dengan min 1. Berarti kan di sini theta sama dengan 197 derajat min 180 derajat, ya enggak? Karena kan ini dikalikan dengan min 1, maka di sini berapa? 17
derajat, ya kan? Maka di sini dia memenuhi, karena kan intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Maka untuk ini memenuhi, ini tidak memenuhi karena dia lebih dari 360 derajat, ya kan? Karena lebih dari 360 derajat. Ini memenuhi enggak? Ini memenuhi. Sehingga di sini yang konklusinya ya, Afan. Himpunan penyelesaiannya berapa? Dari yang kecil. 17 derajat dan 197 derajat. Jadi di sini kita saksikan ya, di mana K-nya bernilai negatif. Nah, jadi K itu bisa -1, bisa -2, bisa 0, bisa 1, bisa 2, tergantung pada soal yang ada. Jadi untuk cara mengerjakan ini bisa dijabarkan, untuk mencari K bisa dijabarkan seperti ini, ya kan? Dijabarkan secara rinci, atau menggunakan tabel seperti contoh-contoh sebelumnya. Boleh membebaskan, yang penting kalian memahami. Memang untuk materi ini sulitnya adalah di step paling awal, yaitu mengubah-ubahnya ini yang cukup sulit. Nih ya kan, ini PR banget ini karena cukup sulit untuk mengubah-ubahnya. Kalau di kelas mah bisa menjelaskan lebih detail ya, tapi karena ini daring ya bismillah diusahakan. Kita ke soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir. Di sini diketahui bahwa sin 2x, persamaan trigonometrinya sin 2x sama dengan 0,6665. Jadi dia bukan sudut istimewa. Karena dia bukan sudut istimewa, di sini sudah ada tambahan diketahuinya. Diketahui arcsin. Arcsin itu apa toh arcsin? Sama aja kayak sin inverse gitu ya. Jadi ibaratnya kebalikannya. Jadi kalau dibalik gitu ya, itu sama dengan sin 418 derajat. Jadi kita mainkan di sini sin 2x sama dengan 0,665 itu sama dengan sin 408 derajat. Nah, ini sin 2x gini ya. Karena sudah sin dan sin sesuai dengan rumus, maka kita langsung bisa menghitung x1 dan x2-nya. X1. Nah, sama dengan berapa? Alfanya berarti 41,8 derajat plus K kali 360 derajat. Cuman di sini X1-nya ini kan berarti kan dia harusnya X1 gitu kan, atau X2 gini kan. Dia bentuknya apa? 2 X1 karena ada 2-nya. Kita tulis. Nah, 2-nya ini yang di sini kita pindah ke samping sisi kanan. Maka di sini 41,8 derajat per 2 ditambah K 360 derajat per 2 karena dia pembagian, maka kan membagi semuanya. Berarti berapa ini? Kalau dibagi 2 berarti 20,9 derajat ditambah K kali 180 derajat. Berarti 2x2 ya, kalau gitu ya. 2x2-nya 180 derajat dikurangi 41,8 derajat. Ini agak ribet nih ya. Dikali K kali tambah K kali 360 derajat. Kita kurangkan dulu ya baginya bentar. Berarti berapa ini? 138,2 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang 2-nya kita pindah ke sisi kanan. Berarti kan ini dibagi 2 ditambah K
K kali 360 derajat dibagi 2. Sama dengan berapa? Boleh taruh sini ya. Berarti ini 69,1 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jadi kita punya X1-nya ini ya. Dan X2-nya ini ya. Nah, yuk kita hitung. Maka kita mau nyoba K-nya berapa? Untuk K sama dengan 0 terlebih dahulu ya. Berarti kan X1-nya langsung. Berarti 20,9 derajat plus 0 kan nanti. Berarti kan sama aja 20,9 derajat. Begitu pula X2-nya berarti 69,1 derajat. Lalu untuk K sama dengan 1. Berarti kita punya X1 sama dengan 20,9 derajat ditambah K-nya 1 ya ini ya. Berarti kan 180 derajat. Sama dengan berapa? Ditambahkan 220,9 derajat. Untuk X2-nya 69,1 derajat ditambah sama ya 180 derajat. Berarti berapa ini? 249,1 derajat. Oke, masih bisa untuk K sama dengan 2 kah? Kita coba aja. Berarti kan X1 sama dengan 20,9 derajat plus K-nya kan 2. Berarti kan dikali 180 sama dengan 20,9 ditambah 360 derajat. Gini kan? Oh, ternyata sudah lebih dari 360 derajat. Padahal di soalnya X-nya maksimal berapa? 360 derajat. Berarti di sini langsung tidak memenuhi. Kalau X2-nya oh sama ya, 69,1 derajat ditambah ntar juga endingnya 360 derajat. Maka dia langsung auto tidak memenuhi. Nah, kita cek satu ya. Di sini X1-nya segini. Padahal batasnya 0 sampai 360 ya. Berarti dia memenuhi. Yang ini X2-nya memenuhi juga. Untuk K sama dengan 1, satunya memenuhi, X2-nya memenuhi. Maka untuk himpunan penyelesaiannya kita punya 4 anggota, ya kan? Yang pertama 20,9 derajat, yang kedua 69,1 derajat, lalu 220,9 derajat, terakhir 24,9,1 derajat. Ini biar jelas, Mbak Lin gedein yang koma yang ini. Nah, jadi himpunan penyelesaian itu bisa banyak juga. Ini ada berapa? Ada 4 ya nih ya, banyak banget ya. Nah, jadi itu untuk materi persamaan trigonometri. Terlihat rumit nggak? Insya Allah kalau kalian sudah bisa memahami, insya Allah nggak rumit. Dan materi ini sangat digunakan di kelas 12, sangat kepake. Itu aja contoh-contoh soalnya. Pelan-pelan dipahami. Kalau belum paham, diulangi bagian yang belum paham. Silakan jawab Ibu Alin atau tanya ke teman supaya bisa lebih paham. Itu aja, berakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.